Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian fikih ibadah 2 ya. Tentu kita patut selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dapat perlindungan, kemudian masih dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan bagi yang kurang sehat, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya. Amin. Dan kesehatan merupakan rizki yang nilainya sangat tinggi dan tidak terukur. Mudah-mudahan kita dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi Allah Subhanahu wa taala atas segala musibah-musibah yang ada pada saat ini. Adik-adik yang dirahmati Allah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang 3 bahasan sekaligus adik-adik ya. Tentang 3 bahasan sekaligus, di mana kita sudah membahas tentang sholat bagi mengqadha sholat, kemudian sholat bagi orang sakit, kemudian sholat khauf ya, sholat khauf. Kemudian di sini ada sholat safar, sholat dalam keadaan bepergian, di mana ukuran safar itu berapa kilo ya. Itu sudah dibahas pada saat minggu lalu. Dan terkait dengan bahasan itu semua, mudah-mudahan ini dapat kita mempraktekkan atau mengarahkan ketika orang-orang yang sedang bermasalah. Bagaimana praktek daripada kondisi orang yang ketiduran ya, kondisi orang yang tertidur dan sholatnya terlewati, atau orang yang dalam keadaan lupa kemudian dia baru ingat bahwa belum sholat. Nah, itu perkara itu tentu menjadi satu bentuk masalah bagi kita, karena terkait dengan ibadah mahdhah yang sudah diatur waktunya. Jadi mengqadha sholat bukan kita sengaja untuk nanti saja sholatnya diqadha, itu berbeda maknanya. Tetapi ada syarat-syarat tertentu, rukhsah tertentu, keringanan tertentu dari Allah bagi orang-orang yang memang dalam kondisi seperti itu. Seperti banyak dibahas bahwa tentu mengqadha sholat itu bagi orang-orang yang memang karena tertidur, bangun waktu sholat sudah tidak ada. Jadi langsung bagi orang yang terbangun ketika bangun tidur untuk melaksanakan sholat yang tertinggal karena ketiduran, atau bagi orang yang lupa karena memang ingat. Ketika ingat, dia harus segera sholat. Dan menurut para
ulama selain itu tidak ada mengqadha sholat, karena bagi mereka yang lalai tentu harus mengisi kelalaiannya itu dengan cara memperbanyak sholat sunnah, ya, untuk menutupi akan kelalaian yang disengaja. Ini yang disengaja, ya. Kalau yang tidak disengaja bisa mengqadhanya. Adik-adik yang dirahmati Allah, demikian juga untuk orang-orang yang sakit, ya. Orang-orang yang sakit itu ada rukhsah, keringanan bagi mereka yang tidak mampu untuk sholatnya berdiri, maka dianjurkan untuk sholatnya sambil duduk. Nah, ketika juga duduk tidak mampu, maka dianjurkan sholatnya sambil berbaring, miring menghadap kiblat. Sampai ketika pun dalam kondisi seperti itu tidak mampu, maka ada rukhsah untuk sholatnya terlentang dengan isyarat-isyarat, ya, dengan isyarat-isyarat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang sholat khauf dalam kondisi yang sangat darurat pada masa-masa Islam belum kondusif. Islam masih banyak didolimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi banyak cara-cara yang dilakukan, tata cara yang dilakukan dalam sholat khauf. Intinya adalah untuk menjaga kalau jamaah sholat semuanya tidak siaga, tidak berjaga, maka takut ada musuh yang menyerang, baik dari belakang ataupun dari depan. Jadi kondisi seperti itu dalam kondisi khauf, artinya sholat yang dalam kondisi berjaga-jaga. Intinya adalah sholat dalam kondisi ketakutan yang tinggi. Jadi sholat di saat ketakutan mencapai puncaknya, ya. Karena dalam kondisi berjaga-jaga tentu kita kondisinya tidak aman, sehingga harus dijaga. Adik-adik yang dirahmati Allah, kemudian kita juga barangkali sudah membahas tentang sholat safar, ya. Sholat safar itu di mana kita dalam kondisi bepergian, di mana juga ada syarat ketentuan daripada jarak. Menurut keterangan-keterangan bahwa jarak sholat safar dalam kondisi bepergian adalah 3 mil, ya. Dan sepakat para ulama bahwa berjarak sekitar 80 minimal, ya, batas minimal 80 kilo sampai minimal, batas minimalnya 80 kilometer. Nah, tentu pertimbangan-pertimbangan daripada itu memiliki situasi kondisi yang berbeda. Misalnya pada masa itu ketika ulama memiliki pendapat-pendapat, kondisi keadaan pada masa itu tentu berbeda dengan keadaan pada masa sekarang. Tapi acuan daripada sholat safar tentu kita harus berpegang pada dasar yang kuat, ya. Karena dasar yang terkuat adalah di surat An-Nisa, ya.
Di surat An-Nisa ayat 101 ini kondisi Islam masih dalam banyak ancaman-ancaman, banyak didolimi, banyak dimusuhi, sehingga turunlah ayat surat An-Nisa ayat 101, di mana dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak menerima ajaran Islam. Jadi kafir itu bukan satu olok-olok, tetapi jelas bagi orang-orang yang di luar dan tidak menerima keyakinan akidah Islam, itu namanya kafir. Kalau orang-orang yang beriman namanya muslim, mukmin. Ya. Jadi itu bukan satu olok-olok, tetapi untuk membedakan sesuatu hal yang memang sifatnya harus dijelaskan. Berarti bukan untuk mengolok-olok orang. Jadi kondisi masyarakat pada masa itu masih tidak kondusif untuk mengerjakan sholat dalam kondisi yang normal, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan ini dituangkan di dalam surat An-Nisa ayat 101. Dan ini kondisi memang masih tidak kondusif. Kalau kondisi sekarang kan berbeda. Walaupun itu kondisi sekarang berbeda, tetapi mengkosor sholat dalam sholat safar ini menjadi satu hadiah bagimu, ya. Jadi diperbolehkan, tetapi jarak itu menjadi perbedaan pendapat para ulama. Mungkin pada masa tegang-tegangnya, ya, tidak masa sekarang, masa tegang-tegangnya pada sejarah Islam. Pertama-tama Islam kan tidak semua beriman, tidak semua menerima, bahkan membenci, ya. Jadi jarak yang itu adalah sepanjang 3 mil. Karena takut ketika kita sholat diserang. Artinya tadi sholat khauf. Tetapi dalam sholat safar ini ada keringanan yang landasan dasarnya surat An-Nisa ayat 101. Bagaimana sekarang kalau kita dalam kondisi yang aman, damai, ya, tidak ada rasa ketakutan, tetap bahwa itu menjadi suatu hadiah atau sedekah dari Allah untuk kita yang dalam perjalanan. Di sini ada satu pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang mengkosor sholat yang tidak dilakukan lagi sekarang? Barangkali kondisinya sudah aman, ya. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman di surat An-Nisa ayat 101. Kemudian dijawab oleh Umar,
bahwa aku juga heran seperti yang kamu herankan. Aku kemudian mengadukannya kepada Rasul Umar dan beliau bersabda, mengqashar salat, artinya mengqashar salat dalam perjalanan adalah sedekah yang diberikan Allah kepadamu. Maka terimalah sedekah itu, rukhsah itu. Terimalah. Di sini perbedaan jarak banyak dari para ulama yang berpendapat, tetapi mayoritas daripada ulama yang berpendapat bahwa jarak tempuh di sini yang pertama di sini bila melakukan bepergian sejauh 3 mil atau 3 farsakh, Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat. Dan itu dilakukan oleh Rasul. Tapi di sini mayoritas para ulama sepakat bahwa jarak harus 80 km. Jadi ketika itu juga dalam sholat safar ini ada aturan-aturan mengenai kapan ketika seseorang musafir mengerjakan sholat secara sempurna. Seorang musafir melakukan sholat secara sempurna juga sudah dibahas minggu lalu. Jadi dalam kondisi bepergian ada sedekah Allah. Intinya ada sedekah Allah kepada kita untuk melakukan sholat 2 rakaat dalam kondisi bepergian. Dan kapan seorang musafir itu akan melakukan sholat secara sempurna juga sudah dibahas minggu yang lalu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan sholat safar tentu di sini ada juga di sini sholat jamak. Nah, kapan kita bisa melakukan sholat jamak? Baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Ini juga terkait ada hubungan erat antara sholat safar, sholat dalam kondisi bepergian. Jadi kita sering bepergian, kemudian mendapatkan rukhsah juga ya. Dalam kondisi bepergian itu mendapatkan rukhsah untuk menjamak. Menjamak itu atau menggabungkan dari sholat asar ke sholat duhur, atau menggabungkan sholat duhur ditarik ke sholat asar, atau menggabungkan antara sholat isya ditarik ke maghrib, atau sholat maghrib ditarik ke isya. Itu namanya sholat jamak. Jadi banyak menjadi satu rukhsah yang diberikan Allah kepada kita dalam kondisi bepergian safar ya, bepergian. Jadi sholat jamak. Di sini dikatakan orang yang mengerjakan sholat diperbolehkan menjamak sholat duhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya, baik dengan jamak takdim maupun dengan jamak takhir dalam kondisi berikut. Jadi ketentuannya ada ya, bahwa ada kondisi kita diperbolehkan untuk menjamak sholat, tapi juga harus terpenuhi
syarat-syaratnya. Yang pertama, menjamak sholat di Arafah dan di Muzdalifah. Para ulama sepakat menjamak sholat duhur dengan sholat asar dengan jamak takdim di waktu duhur di Arafah, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya dengan jamak takhir pada waktu isya di Muzdalifah adalah sunnah. Jadi ketika orang ketika kita berada di Arafah dalam melaksanakan ibadah haji dan Muzdalifah, di sini para ulama sepakat bahwa menjamak sholat duhur dengan sholat asar dengan jamak takdim. Jadi dengan jamak takdim itu adalah sholat asar ditarik ke sholat duhur. Jadi sholat asar ditarik ke sholat duhur. Dan di mana di sini juga sholat maghrib dengan sholat isya dengan jamak takhir. Maghrib ditarik ke sholat isya. Maghrib ditarik ke dalam sholat isya di Muzdalifah adalah sunnah. Nah, jadi ketika di Arafah sholat asar ditarik ke sholat maghrib waktunya, artinya sholat asar dilakukan pada saat duhur. Itu namanya jamak takdim, dilakukan pada sholat duhur. Itu ketika di Arafah. Kemudian ketika di Muzdalifah, maka disunahkan sholat maghrib ditarik ke sholat isya, artinya jamak takhir, di jamak takhir. Jadi di sini menjamak sholat ketika bepergian. Menjamak dua sholat ketika bepergian di waktu salah satu dari keduanya adalah diperbolehkan menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi diperbolehkan kita menjamak dua waktu sholat ditarik ke dalam salah satu sholat. Misalnya tadi dicontohkan sholat asar dijamak ke dalam sholat duhur, yang berarti jamak takdim. Itu diperbolehkan menurut sebagian para ulama, baik ketika pelakunya sedang istirahat maupun saat ia tengah berjalan. Nah, di sini baik pelakunya, individunya sedang beristirahat maupun sedang berjalan. Dan di sini menurut keterangan Mu'adz menuturkan di perang Tabuk, ketika perang Tabuk Islam menghadapi orang-orang kafir Quraisy, ya, karena diserang kan kita harus bertahan, tapi kita tidak pernah menyerang, tapi kita bertahan atas serangan daripada kaum kafir Quraisy. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,